Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Putri Sutiani dengan NIM 12 1701 0031 bertempat di Bekasi pada 31 Desember 2021. Saya ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada soal nomor 2. Untuk soal kedua dalam UAS dasar-dasar pemrograman, kelompoknya masih sama dengan yang tadi. Lanjut. Sequential search. Nah, ini pengertian sequential search ini atau pencarian berurutan adalah algoritma searching yang paling sederhana, di mana kita akan mencari sebuah nilai dari dalam list dengan cara membandingkan satu persatu dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke n. Nah, sequential search ini dapat digunakan pada struktur data by array maupun record struktur gitu, dan data tidak perlu berurutan. Kemudian ada fungsi untuk mencari data kunci pada array X dengan jumlah elemen N. Return index array ini jika data ada, dan return 1 jika data K tidak ada. Nah, di sini ada ilustrasi sequential search. Misalkan terdapat array 1 dimensi sebagai berikut. Indeksnya 0, maka value-nya 4. Indeksnya 1, value-nya 5, dan seterusnya, seperti yang ada di tabel. Program akan meminta data yang akan dicari, misal K1. 1, gitu kan. Ternyata 4 value-nya, berarti kan tidak, false. 1, ternyata yang muncul 5, tidak juga. Nah, sampai ini 1, terus yang value-nya 1, maka output-nya data ada pada indeks ketiga, gitu. Kan 0, 1, 2, 3, dimulai dari 0 sampai ke N, dan muncul angka satunya di sini nih, yang pada indeks 3. Jika sampai data terakhir tidak ditemukan data yang sama, maka output-nya adalah data tidak ada. Kita saksikan cara kerja sequential search-nya. Nih. Ada data 4, 7, 3, 9, 2, 5, 11, 12, 1. Nah, di sini kita mencari K-nya itu 3. Di mana kira-kira akan benar? Pada 4, salah. 7, salah kan? Nah, 4 itu salah karena yang dicari 3. Sedangkan 7 juga salah karena yang dicari 3. Nah, ini baru nih, yang muncul 3 dan K-nya 3. Pada indeks keberapa tuh? Pada indeks kedua statusnya true gitu. Harus diingat ya, karena kita mulainya dari 0. Dan kesananya 9, 2, 5, 11, 21 udah pasti jawabannya false gitu. Selanjutnya ada notasi pseudokodenya, bisa teman-teman lihat di sini. Ya, seperti itu. Lalu selection sort ini adalah algoritma yang mengurutkan dengan cara memilih elemen terkecil dari data, kemudian ditempatkan ke urutan pertama, sehingga data pertama adalah data terkecil. Langkah ini diulang mulai dari data kedua, data ketiga, dan seterusnya, sehingga di akhir langkah data terurut dari kecil ke besar. Nilai yang sudah ditetapkan tidak akan dibandingkan lagi. Pada saat pengujian nilai minimum dan nilai maksimum, kemarin pada praktikum dasar-dasar pemrograman, saya menggunakan selection sort dengan bubble sort gitu, untuk mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, nanti kemudian dipanggil sesuai indeksnya. Ini ada ilustrasi sequential search-nya nih. Proses satunya nih, perbandingan 4 kurang dari 5 posisinya 0, 4 kurang dari 3 posisinya 0, 4 lebih dari 1 tukar indeks. Nih, tukar indeks. Jadinya posisinya 3. Tukar data ke 0, 4 dengan data ketiga 1 gitu. Proses keduanya itu perbandingan 5 lebih dari 3, tukar indeks dengan posisi 2, perbandingan 3 kurang dari 4, jadi posisi 2. Tukar data ke 1, 5 dengan data ke 2, 3. Nah, di sini ada proses ketiganya, 0, 1, 1, 3, 2, 5, 3, 4, itu indeks yang palu, bisa teman-teman lihat. Kemudian ini notasi pseudokodenya. Sekarang kita beralih ke bubble sort. Bubble sort ini melakukan pengurutan dengan cara membandingkan tiap data kalau perkondisiannya bernilai true dari posisi ke N terakhir dengan N-1. Kemudian N-1 dengan N2, dan seterusnya. Jika dua data yang dibandingkan data posisi ke N lebih kecil dari posisi N-1, maka melakukan penukaran posisi, sehingga setelah proses perbandingan yang pertama, data posisi 1 adalah data terkecil, proses perbandingan dan penukaran dilakukan lagi, dari posisi N sampai posisi 2, sehingga data posisi ke 1, 2 terurut, dan seterusnya sampai tinggal data posisi N dan N-1. Banyak perbandingannya itu dengan menghitungnya dengan rumus jumlah data dikurangi 1 dikali jumlah data dikurangi 1. Berarti jumlah data min 1 kuadrat. Inilah ilustrasi bubble sort, bisa teman-teman baca. Ini untuk proses pertama, ini proses kedua, dan ini proses ketiga. Ini ada typo sedikit, maaf, ini proses ketiga seharusnya. Ini dia notasi pseudokodenya.
Perbandingan selection sort dan bubble sort ini bisa teman-teman lihat. Kalau bubble sort ini elemen yang berdekatan dibandingkan dan ditukar. Kalau selection sort, elemen terbesar dipilih dan ditukar dengan elemen terakhir dalam hal urutan naik. Terus bubble sort ini tidak efisien dan selection sort ini lebih efisien. Kalau bubble sort, metodenya bertukar, sedangkan selection sort, metodenya pilihan. Bubble sort itu mengurutkan satu persatu, sedangkan selection sort itu mengurutkan semua secara langsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai bertemu di semester selanjutnya. Terima kasih Bapak sudah membimbing dan semoga ilmunya berkah dan jadi pahala buat kita bersama Pak. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.